Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Isti dengan NPM 230611097 dari kelompok 6. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi yang berjudul Network Security Fundamentals, yang dimana materi ini terbagi menjadi 5 bagian yang akan kami jelaskan. Maka dari itu, saya akan memaparkan materi pertama dengan judul Security Threats and Vulnerabilities, yang dimana materi ini akan memberikan gambaran umum tentang jenis serangan jaringan serta langkah-langkah dasar untuk meningkatkan keamanannya. Yang pertama ada types of threats, yaitu jaringan komputer baik kabel maupun nirkabel sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan dari pihak tidak berwenang bisa menyebabkan kerugian besar seperti pemadaman jaringan, kehilangan data, dan pencurian informasi. Penyusup dapat masuk melalui celah perangkat lunak serangan, perangkat keras, atau dengan menebak kredensial pengguna. Jika mereka mengeksploitasi kerentanan, mereka disebut pelaku ancaman. Setelah masuk, dapat menimbulkan 4 jenis ancaman utama terhadap jaringan. Yang pertama yaitu ada information theft. Tindakan membobol komputer untuk mendapatkan informasi rahasia. Informasi tersebut bisa digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya pencurian data milik organisasi seperti data riset dan pengembangan. Yang kedua ada identity theft, yaitu pencurian identitas terjadi saat data pribadi dicuri untuk menyamar sebagai orang lain, biasanya untuk transaksi digital. Masalah ini menimbulkan kerugian besar setiap tahunnya. Yang ketiga ada data loss and manipulation, yaitu tindakan membobol komputer untuk merusak atau mengubah data, misalnya menghapus data dengan virus atau memanipulasi informasi dalam sistem. Dan yang keempat ada disruption of service, yaitu ancaman yang mencegah pengguna sah mengakses layanan seperti serangan DOS pada server atau jaringan. Selanjutnya yang kedua ada types of vulnerabilities, yaitu kerentanan adalah tingkat kelemahan dalam jaringan atau perangkat seperti router, switch, desktop, server, bahkan perangkat keamanan. Biasanya serangan ditujukan ke perangkat akhir seperti server dan komputer. Ada 3 jenis utama kerentanan, yaitu ada dari sisi teknologi, kesalahan konfigurasi, dan lemahnya kebijakan keamanan. Ketiganya dapat membuka celah bagi serangan seperti malware atau serangan jaringan lainnya. Types of vulnerabilities terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada technological vulnerabilities. Dalamnya terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada kelemahan protokol TCP/IP. HTTP, FTP, ICMP, SNMP, dan SMTP bersifat tidak aman karena desain protokol TCP yang rentan. Yang kedua ada kelemahan sistem operasi, yaitu semua sistem operasi memiliki celah keamanan seperti pada Unix, Linux, macOS, dan Windows. Yang ketiga kelemahan perangkat jaringan, seperti router, firewall, dan switch bisa memiliki kelemahan seperti tidak ada perlindungan sandi, autentikasi lemah, atau celah pada protokol dan firewall. Yang kedua ada configuration vulnerabilities. Ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada akun pengguna tidak aman, yaitu data login bisa disadap karena tidak terenkripsi. Yang kedua, kata sandi mudah ditebak, yaitu pengguna password yang lemah mempermudah serangan. Ketiga, ada layanan internet salah konfigurasi, contohnya seperti JavaScript, FTP, atau web server yang rentan. Keempat, ada pengaturan default tidak aman, yaitu banyak perangkat memakai pengaturan awal yang rawan. Dan yang kelima, ada perangkat jaringan salah konfigurasi, yaitu salah atur akses, protokol, atau SNMP bisa menjadi celah. Dan yang ketiga ada policy vulnerabilities. Di dalamnya terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tidak ada kebijakan tertulis, yaitu kebijakan tidak bisa diterapkan dengan konsisten. Kedua, politik internal, yaitu konflik antar bagian menghambat keamanan. Yang ketiga, autentikasi lemah, yaitu password mudah ditebak membuka akses ilegal. Yang keempat, ada kontrol akses tidak diterapkan, yaitu akses tidak sah terus berlangsung tanpa pemantauan.
Yang kelima, ada perubahan sistem tidak sesuai aturan, yaitu instalasi tidak sah bisa menimbulkan celah. Dan yang keenam, ada tanpa rencana pemulihan bencana, yaitu tidak siap menghadapi bencana atau serangan. Selanjutnya yang ketiga ada physical security, yaitu area jaringan yang juga rentan dan sama pentingnya untuk dipertimbangkan adalah keamanan fisik perangkat. Jika sumber daya jaringan dapat dikompromikan secara fisik, seorang penyerang dapat menolak pengguna sumber daya jaringan. Physical security itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama ada ancaman perangkat keras, yaitu termasuk kerusakan fisik pada server, router, switch, instalasi kabel, dan workstation. Yang kedua ada ancaman lingkungan, yaitu termasuk suhu ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin, juga kelembapan ekstrim seperti terlalu lembab atau terlalu kering. Yang ketiga ada ancaman kelistrikan, yaitu termasuk lonjakan tegangan, suplai tegangan yang tidak mencukupi atau brownout, daya yang tidak teratur atau noise, dan pemadaman total. Yang keempat ada ancaman perawatan, yang dimana penanganan yang buruk terhadap komponen listrik utama atau pelepasan muatan statis, kurangnya suku cadang penting, instalasi kabel yang buruk, dan pelabelan yang tidak memadai. Oke, selanjutnya ada gambar yang menunjukkan contoh rencana physical security. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada AC. AC itu untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil agar server tidak overheat. Yang kedua ada PS, PIY, yaitu Uninterruptible Power Supply, yang memberikan cadangan daya sementara saat listrik padam agar peralatan tetap berjalan dan mencegah kerusakan data. Yang ketiga ada SVRS, yaitu server racks, tempat untuk menyimpan server-server utama. Yang keempat ada WAN, yaitu peralatan jaringan untuk koneksi luas, misalnya router, modem koneksi, dan ISP. Yang kelima ada LAN, yaitu peralatan jaringan lokal seperti switch, patch panel, dan lain-lain. Yang keenam ada locked door dan card reader, yaitu pintu terkunci yang hanya dapat diakses menggunakan kartu akses atau card reader sebagai bagian dari kontrol akses fisik. Dan yang terakhir ada help desk, yaitu area kerja teknisi atau operator untuk monitoring dan troubleshooting. Oke. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Syabina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syabina Fauzia Nugraha dengan NPM 2306111016. Saya dari kelompok 6 dan di sini akan mempresentasikan tentang network attacks. Di topik sebelumnya menjelaskan jenis-jenis ancaman jaringan dan kerentanan yang memungkinkan terjadinya ancaman. Topik ini membahas lebih rinci tentang bagaimana pelaku ancaman memperoleh akses ke jaringan atau membatasi akses pengguna yang berwenang, yaitu ada jenis-jenis malware. Apa itu malware? Malware adalah kependekan dari perangkat lunak berbahaya. Malware adalah kode atau perangkat lunak yang secara khusus dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau menimbulkan tindakan buruk atau tidak sah pada data, host, atau jaringan. Virus, worm, dan Trojan horse adalah jenis malware. Yang pertama ini ada virus. Virus komputer adalah jenis malware yang menyebar dengan memasukkan salinan dirinya ke dalam dan menjadi bagian dari program lain. Virus menyebar dari satu komputer ke komputer lain, meninggalkan infeksi saat ia bergerak. Tingkat keparahan virus dapat bervariasi dari yang menyebabkan efek yang agak mengganggu hingga yang merusak data atau perangkat lunak dan menyebabkan kondisi penolakan layanan. Lalu yang kedua ada worms. Worms komputer mirip dengan virus karena mereka menggandakan salinan fungsional dari diri mereka sendiri dan dapat menyebabkan jenis kerusakan yang sama. Berbeda dengan virus yang memerlukan penyebaran file host yang infeksi, worm adalah perangkat lunak mandiri dan tidak memerlukan program host atau bantuan manusia untuk menyebar.
Worms tidak perlu menempel pada program untuk menginfeksi host dan memasuki komputer melalui kerentanan dalam sistem. Worms memanfaatkan fitur sistem untuk melakukan perjalanan melalui jaringan tanpa bantuan. Lalu ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah jenis malware lain yang dinamai berdasarkan kuda kayu yang digunakan orang Yunani untuk menyusup ke Troy. Trojan Horse adalah perangkat lunak berbahaya yang tampak sah. Pengguna biasanya tertipu untuk memuat dan menjalankannya di sistem mereka. Setelah diaktifkan, Trojan Horse dapat melakukan sejumlah serangan pada host, mulai dari mengganggu pengguna dengan jendela pop-up yang berlebihan atau mengubah desktop, hingga merusak host, menghapus file, mencuri data, atau mengaktifkan dan menyebarkan malware lain, seperti virus. Trojan Horse juga dikenal membuat pintu belakang untuk memberi pengguna jahat akses ke sistem. Ada reconnaissance attacks. Selain serangan kode berbahaya, jaringan juga dapat menjadi mangsa berbagai serangan jaringan. Serangan jaringan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada serangan pengintaian, penemuan dan pemetaan sistem layanan atau kerentanan. Yang kedua ada serangan akses, manipulasi data, akses sistem, atau hak istimewa pengguna yang tidak sah. Lalu yang ketiga ada penolakan layanan, penonaktifan atau kerusakan jaringan sistem atau layanan. Access attacks. Access attacks mengeksploitasi kerentanan yang diketahui dalam layanan autentikasi, layanan FTP, dan layanan web untuk mendapatkan akses ke akun web, basis data rahasia, dan informasi sensitif lainnya. Access attacks memungkinkan individu untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi yang tidak berhak mereka lihat. Access attacks dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis: password attacks, trust exploitation, word redirection, man in the middle. Denial of service attacks. Denial of service attacks atau DOS merupakan bentuk serangan yang paling banyak dipublikasikan dan termasuk yang paling sulit dihilangkan. Akan tetapi, karena mudah diterapkan dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang signifikan, serangan DOS perlu mendapat perhatian khusus dari administrator keamanan. Selanjutnya ada Network Attacks Mitigations. The defense in-depth approach. Untuk mengurangi serangan jaringan, pertama-tama, Anda harus mengamankan perangkat termasuk router, switch, server, dan host. Sebagian besar organisasi menggunakan pendekatan pertahanan berlapis, juga dikenal sebagai pendekatan berlapis untuk keamanan. Ini memerlukan kombinasi perangkat dan layanan jaringan yang bekerja sama. Keep backups. Mencadangkan konfigurasi dan data perangkat merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi dari kehilangan data. Pencadangan data menyimpan salinan informasi pada komputer ke media cadangan yang dapat dipindahkan yang dapat disimpan di tempat yang aman. Perangkat infrastruktur harus memiliki cadangan berkas konfigurasi dan citra iOS pada FTP atau server berkas serupa. Jika komputer atau perangkat keras router rusak, data atau konfigurasi dapat dipulihkan menggunakan salinan cadangan. Upgrade, update, dan patch. Mengikuti perkembangan terkini dapat menghasilkan pertahanan yang lebih efektif terhadap serangan jaringan. Saat malware baru dirilis, perusahaan perlu terus memperbarui perangkat lunak antivirus versi terbaru. Yang selanjutnya ada authentication, authorization, and accounting. Semua perangkat jaringan harus dikonfigurasi dengan aman untuk hanya menyediakan akses bagi individu yang berwenang. Authentication, authorization, and accounting AAA atau AAA menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan autentikasi, tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan otorisasi, dan membuat catatan tentang apa yang dilakukan saat mereka berada di sana, atau akuntansi. Lalu selanjutnya ada firewall. Types of firewall. Produk firewall tersedia dalam berbagai bentuk. Produk-produk ini menggunakan berbagai teknik untuk menentukan akses yang diizinkan atau ditolak ke suatu jaringan.
Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, ada paket filtering, mencegah atau mengizinkan akses berdasarkan alamat IP atau MAC. Lalu yang kedua ada application filtering, mencegah atau mengizinkan akses oleh jenis aplikasi tertentu berdasarkan nomor port. Dan yang ketiga ada URL filtering, mencegah atau mengizinkan akses ke situs web berdasarkan URL atau kata kunci tertentu. Stateful Packet Inspection (SPI), paket yang masuk harus merupakan respons yang sah terhadap permintaan dari host internal. Paket yang tidak diminta diblokir kecuali diizinkan secara khusus. SPI juga dapat mencakup kemampuan untuk mengenali dan menyaring jenis serangan tertentu, seperti penolakan layanan DOS. Endpoint Security. Endpoint atau host adalah sistem atau perangkat komputer individual yang bertindak sebagai klien jaringan. Endpoint yang umum adalah laptop, desktop, server, smartphone, dan tablet. Mengamankan perangkat endpoint adalah salah satu tugas paling menantang bagi administrator jaringan karena melibatkan sifat manusia. Sekian presentasi dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angga Adnan Pudi, UTM 230611069 dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas modul 16, yaitu Network Security Fundamental. Baik, kita lanjutkan. Di sini yang pertama kita akan membahas poin 16.4.1, Cisco Auto Secure. Topik ini memberi tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan keamanan perangkat. Pengaturan keamanan diatur ke nilai default saat sistem operasi baru diinstal pada perangkat. Dalam banyaknya kasus, tingkat keamanan ini tidak memadai untuk router Cisco. Fitur Cisco Auto Secure dapat digunakan untuk membantu mengoptimalkan sistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, nama pengguna dan kata sandi default harus segera diubah. Yang kedua, akses ke sumber daya sistem harus dibatasi hanya untuk individu yang memiliki wewenang. Yang keempat, yaitu layanan dan aplikasi tidak perlu harus dimatikan dan dihapus jika memungkinkan. Selanjutnya, poin berikutnya yaitu password. Untuk melindungi perangkat jaringan, penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat. Berikut adalah panduan yang dapat diikuti. Yang pertama, gunakan kata sandi yang panjangnya minimal 8 karakter atau bahkan 10 karakter atau lebih. Yang kedua, buat kata sandi yang rumit. Dapat menggunakan campuran beberapa huruf besar dan kecil, angka, simbol, dan spasi jika boleh. Kemudian selanjutnya hindari kata sandi berdasarkan pengulangan, urutan huruf atau angka, nama pengguna, atau informasi lain yang dapat mudah dikenal. Kemudian selanjutnya sering mengganti kata sandi. Yang terakhir, jangan menuliskan kata sandi dan tinggalkan di tempat yang mudah terlihat, seperti di meja atau monitor. Kemudian poin selanjutnya, di sini ada contoh tabel kata sandi kuat dan lemah. Contoh yang lemah seperti kata rahasia atau sandi rahasia. Misalnya kata sandi terlalu sederhana. Kemudian menggunakan nama orang tua seperti ayah atau ibu. Kemudian menggunakan nama jenis mobil, nama dan tanggal lahir, dan kata dan angka sederhana. Kemudian contoh password yang kuat yaitu menggabungkan karakter alfanumeric atau menggabungkan karakter alfanumeric, simbol, dan huruf. Kemudian selanjutnya
16.4.3 additional password security. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu memastikan bahwa kata sandi tetap rahasia pada router dan Cisco. Router dan switch Cisco. Yang pertama yaitu mengenkripsi semua kata sandi plain text. Contoh di sini perintahnya yaitu service password encryption. Kemudian menetapkan panjang kata sandi minimum yang dapat diterima. Ini untuk memastikan semua sandi dapat dikonfigurasi panjang yang minimum yang dapat ditentukan. Contoh perintahnya yaitu security password min length 8. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah serangan tebak kata atau brute force. Di sini dapat digunakan perintah login or yang ini akan memblokir percobaan login PTY selama 120 percobaan per 120 detik, dan jika 3 kali percobaan gagal akan memiliki limit waktu yaitu 60 detik. Kemudian yang selanjutnya yaitu menonaktifkan akses mode except yang tidak aktif setelah jangka waktu tertentu. Di sini contoh perintahnya yaitu exec team of 530. Kemudian yang selanjutnya yaitu enable SSH atau secure shell. Data yang terkandung dalam paket telnet dikirim tanpa dienkripsi. Ini disarankan untuk mengaktifkan secure shell pada perangkat untuk akses secara jauh yang aman. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, konfigurasikan nama host perangkat yang unik. Contoh perintahnya yaitu ini hostname R1. Yang kedua, konfigurasikan nama domain. Konfigurasikan nama domain IP. Contoh perintahnya yaitu IP domain namespan.com. Kemudian yang ketiga, buat kunci untuk mengenkripsi lalu lintas secure shell, gunakan perintah konfigurasi global crypto key generate RSA general key modulus P. Contoh perintahnya bagian ini sampai sini. Kemudian buat entry nama pengguna basis data lokal menggunakan perintah konfigurasi global nama pengguna. Contoh penggunaan perintahnya yaitu username Bob Secret Cisco. Bob yaitu nama username dan Cisco adalah nama kata sandinya atau kata sandi rahasia. Kemudian yang kelima, autentikasi terhadap basis data lokal, yaitu gunakan perintah konfigurasi baris lokal login untuk mengautentikasi baris PTY terhadap basis data lokal. Contohnya yang ini. Kemudian yang terakhir, aktifkan sesi secure shell masuk PTY. Menentukan beberapa protokol input termasuk telnet dan secure shell menggunakan perintah transport input. Contoh perintahnya bagian ini. Kemudian kita lanjut poin berikutnya, disable unused service, yaitu menonaktifkan layanan yang tidak digunakan untuk menghemat sumber daya sistem seperti CPU dan RAM dan mencegah pelaku ancaman mengeksploitasi layanan ini. Untuk jenis layanan yang aktif, untuk mengetahui jenis layanan yang aktif sekarang, gunakan perintah router show IP person. Dan ini contoh perintahnya dan outputnya. Kemudian selanjutnya poin 16.4.6 yaitu paket reserve
configure secure password and secure shell. Di mana di sini akan ada contoh kasus yang diberikan seperti administrator jaringan telah meminta Anda untuk menyiapkan RTA dan SW atau switch untuk digunakan sebelum keduanya dapat disambungkan ke jaringan. Langkah-langkah keamanan harus diaktifkan. Langsung saja kita lanjutkan ke Cisco Packet Tracer-nya untuk lebih lanjut dalam menjelaskannya. Sini saya akan memasukkan dulu nama dan emailnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah disediakan topologinya. Kita masuk ke langkah yang pertama, itu mengkonfigurasikan IP pada PCA. Kita masuk ke PCA, lalu kita masukkan alamat IP-nya dari tabel addressing 172 11. Lanjut kita masukkan di port gateway-nya. 1. Lalu kita close. Kemudian kita masuk ke terminal. Lalu langkah D, lalu kita configure. Yang pertama kita konfigurasikan dulu nama hostnya menjadi RTA. Hostname RTA. Lalu kita konfigurasikan pengalamatan IP-nya pada metode ini. Scan interface, IP address, satu tujuh dua enam belas satu titik satu. Alamat IP ini dari tabel yang di atas atau pengalamatan, tabel pengalamatan. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Kita keluar, lalu kita enkripsikan semua sandi fix biasa, service, password, encryption, lalu tetapkan panjang kata sandi minimum menjadi 10. Saya menggunakan
security password minlang 10. Minlang 10. Selanjutnya kita tetapkan aparat sandi rahasia yang kuat. Enable secret Cisco password. Selanjutnya kita menonaktifkan pencarian DNS. No IP domain lookup. Kemudian memberi nama domain ke ccnr.com. ccnr.com. Lalu kita membuat username dengan kata sandi yang kuat. Sini saya gunakan username ani user secret ani password. Selanjutnya generate 1024 byte RSA key dengan menggunakan perintah crypto key generate RSA. Lalu kita masukkan 1024 atau 1024 bit. Lalu selanjutnya kita blokir siapapun selama 3 menit yang gagal masuk setelah 4 kali percobaan dalam waktu 2 menit. Kita masukkan perintahnya login block for 180 time 4 bikin 120. Selanjutnya kita konfigurasikan semua jalur PTY untuk akses SSH dan gunakan profil pengguna untuk autentikasi. Transport input SSH input SSH, kemudian login lokal. Kita mengatur batas waktu mode exec atau mode exec mode menjadi 6 menit pada jalur PTY. Perintahnya yaitu exec timeout. Di sini salah itu saya timeout 6.
harusnya 6 terlibat. Kemudian kita keluar atau exit. Kita simpan konfigurasi dan perintah copy running. Eh, kita harus keluar dulu, exit, lalu kita tulis perintahnya copy running config startup config startup config, to enter. Dan kita masuk ke CLI. Pertama kita masuk ke switch, lalu kita masuk ke CLI. Pertama kita konfigurasikan dulu nama hostnya ya, hostname sw1. Kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Lalu konfigurasi namanya hostname sw1. Lalu kita konfigurasikan pengelamatan IP-nya atau alamat gateway-nya dulu. Gateway eh, kita konfigurasikan dulu IP-nya. IP default gateway 172. Nah, ini alamat IP-nya itu dari tabel di atas. Lalu kita konfigurasikan pengelamatan IP. Yang tadi itu IP di gateway-nya. Sekarang kita konfigurasikan pengelamatan IP-nya. Kita masuk dulu in pilihan 1. Kemudian kita masukkan IP address-nya 172 1 25.25. Di sini harusnya 255 ya. Lalu shutdown. Dan kita keluar dulu atau exit. Di sini kita disuruh menonaktifkan semua port switch yang tidak digunakan. Masukkan interface range F0 strip 24 untuk sampai 24, G02. Lalu di sini 2. Lalu kita masukkan perintah
1. Nah, hasil kemudian selanjutnya kita enkripsikan semua kata sandi. Service kita perlu dulu atau exit. Service password encryption, lalu kita tetapkan kata sandi rahasia yang kuat ya. Switch dan kita melakukan pencarian DNS yang IP domain backup. Selanjutnya kita set nama domainnya menggunakan ccna.com. ccna.com. Lalu kita selanjutnya membuat nama user dengan kata sandi yang terenkripsi. Username, switch, passscript, copy. Lalu generate RSA. Lalu kita set 100.024. Lalu selanjutnya konfigurasikan semua jalur VPN untuk akses SSH. Link VPN 015. Input SSH. Login lokal. Lalu atur batas waktu berexit menjadi 6 menitan atau 6 menit. Time on 6. Lalu enter. Terus selanjutnya kita save konfigurasinya. Sama kita keluar dulu atau exit. Kemudian copy exit kemudian kita keluar dulu. Copy running config startup config dan enter. Lalu kita keluar. Lalu kita close. Nah, sudah selesai. Lalu kita cek hasilnya. Di sini sudah 100% ya. Tidak ada yang terlewat. Nah, mungkin segitu. Lalu kita akan lanjutkan lagi ke PowerPoint-nya. Setelah selesai mengerjakan paket research-nya, kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya, yaitu poin 16.5.
1.5.1 itu pakai tracer secure network device, yang mana seperti tadi diberikan seperti contoh kasus, yaitu mengonfigurasi router dan switch berdasarkan daftar persyaratan. Oke, kita sudah masuk dalam paket trace-nya. Sini sudah disediakan koordinat. Sekarang saya masukkan nama dan emailnya seperti biasa. Lalu oke. Di sini topologinya sudah disediakan serta tampil pengalamannya atau addressing tampil. Yang pertama kita masuk ke routernya. Kemudian kita konfigurasi nama hostnya, enable, kemudian konfigurasi terminal. Kemudian kita nonaktifkan domainnya DNS. Saya baru enter. Kemudian hostname, RTR, kemudian kita set agar kata sandi minimal panjang hingga 10 karakter. Kemudian line konsol 0, kemudian masukkan passwordnya cons 1 2 3 4 tanda seru, lalu login. Kemudian kita konfigurasikan sesi konsol agar ditutup setelah 7 menit. Exit dahulu, kemudian line konsol 0, kemudian exiting out 7 0, kemudian line ITY 04, enter, exiting out 7 0, dan enter. Lalu kita enkripsi. Enable secret cons 1 2 3 4 tanda seru, kemudian enter. Lalu kita buat bannernya bebas. Kita kasih welcome saja, kemudian enter, kemudian enkripsi semua sambung dengan perintah service password encryption. Kemudian buat nama pengguna netadmin dengan kata sandi terenkripsi log admin, secret log admin 9. Kemudian kita aktifkan SSH buat username domain, IP domain, log IP,
domain lookup, kemudian IP domain name security.com, kemudian generate, kemudian masukkan modusnya 1024 byte. Selanjutnya line PTA 04, kemudian transport input SSH. Kemudian baris PTA harus menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang dikonfigurasi. Transport login lokal, lalu enter. Selanjutnya mencegah upaya login dengan menggunakan perintah untuk memblokir. Login selama 45 detik, itu login block, login block for 45 attempt 3 within 100, lalu enter. Dan kita save terlebih dahulu dengan perintah copy running. Lalu kita keluar atau close. Lalu kita masuk ke switch 1. Lalu klik enter. Kita konfigurasikan nama hostnya. Configure terminal, enter name host, kita konfigurasi dulu ancamukannya ke interface range pas ethernet 0/1, pas ethernet 0/3 sampai 9, pas ethernet 0/11 sampai 24, GB ethernet 0/2, dan enter. Kemudian sudah berhasil. Kemudian terus kita masuk ya konfigurasi alamat IP-nya. Gunakan alamat IP yang pada tabel di atas tadi. 255
255.0, kemudian enter, lalu shutdown. Kemudian kita konfigurasi eh, kita tambah enter, kemudian kita konfigurasikan SSH IP domain security.com, kemudian enter, kemudian generate crypto key generate RSA, lalu enter, kita set 20 default gateway-nya, kita lewati dulu yang tadi, lalu enter, kita coba masukkan domain name-nya, kita coba generate lagi, berhasil. Di sini masih terjadi kesalahan lagi. Kita coba, di sini saya lupa untuk memberi nama atau mengkonfigurasi hostname switch-nya. Sini kita konfigurasi dahulu hostname SO1, kemudian crypto key generate RSA. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian masukkan 1024. Selanjutnya kita konfigurasi PTY dan enter, transfer input SSH, kemudian login lokal. Di sini kemudian kita exit, kita konfigurasi dulu nama pengguna admin dengan kata sandi. Di sini harus menggunakan kata sandi ya. Sip. Lagi kembali. Kita coba pakai passwordnya untuk admin 909. Kita coba close aja, coba cek result aja. Di sini ternyata ada satu yang terlewat, bagian SSH configuration.
Di sini hanya mendapatkan nilai 98%. Mungkin cukup sampai ini saja. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin 16.5.3. Apa yang dipelajari pada modul ini? Yang pertama, yaitu ancaman dan kerentanan, yaitu serangan jaringan dapat menyebabkan pencurian data, identitas, dan gangguan layanan. Ancaman muncul dari celah teknologi, konfigurasi, dan pijakan keuangan, serta risiko fisik seperti kerusakan hardware, lingkungan listrik, dan pemeliharaan. Yang kedua, serangan jaringan. Malware adalah sumber berbahaya seperti virus dan trojan. Serangan jaringan meliputi Resonance Access dan DOS atau DOS. Yang ketiga yaitu Network Attack Mitigation atau mitigasi serangan jaringan. Yaitu serangan jaringan yang dilakukan dengan mengamankan perangkat, menggunakan firewall, VPN, dan update system. Yang terakhir yaitu device security, yaitu keamanan perangkat. Perangkat default biasanya lemah. Untuk memperkuat, ubah username dan password default. Batasi akses hanya untuk yang berwenang. Ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.